Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Hari ini yang menjadi renungan kita ialah penebusan dosa. Penebusan dosa. Dan firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Dan firman Tuhan juga berkata upah dosa ialah maut, kebinasaan kekal, murka Allah, dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Jadi dosa adalah sesuatu yang membawa kita kepada kebinasaan kekal. Dapatkah manusia meluputkan dirinya dari dosa? Dapatkah manusia membayar hutang dosanya? Dosa manusia ada dua, saudara. Yang pertama ialah pokoknya, yang kedua ialah bunganya. Pokoknya ialah dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya menjadi orang berdosa. Itu sebabnya ketika kita masih di dalam kandungan pun, kita sudah menjadi orang berdosa. Masih di dalam kandungan, belum keluar, ya, belum lahir, masih di dalam kandungan, sudah menjadi orang berdosa. Yang kedua ialah bunganya, yaitu perbuatan-perbuatan kita. Dapatkah kita tidak berbuat dosa setiap hari? Pasti kita akan selalu berbuat dosa. Sebab firman Tuhan berkata semua orang telah berbuat dosa. Jadi dapatkah kita meluputkan diri dari dosa Bapak Ibu Saudara? Dari dosa perbuatan kita? Dari dosa warisan yang sudah diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada kita? Tak satu pun dapat kita meluputkan diri darinya. Bahkan tak ada korban apapun yang dapat kita lakukan, kita upayakan untuk menebus dosa kita. Tidak ada satu upaya apapun, tidak ada sampai kapanpun. Itu sebabnya manusia akan pasti binasa. Semua orang binasa karena dosanya. Karena manusia tidak dapat meluputkan diri dari dosa, maka ia pasti binasa. Tapi puji Tuhan, berita baiknya hari ini ialah 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Bapak Ibu Saudara, Allah telah mengutus Kristus Yesus ke dunia. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menghapus segala dosa. Dengan cara bagaimana? Yesus Kristus dikorbankan Bapak Ibu Saudara. Yesus harus turun dari surga, turun ke dunia, mengambil rupa menjadi seorang manusia, lalu ia menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib, dan mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk menghapus segala dosa manusia. Pengorbanan Kristus, darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa manusia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan iya dan amin. Ya. Bagi setiap orang yang percaya, firman Tuhan menjadi iya dan amin.
Bagi orang yang tidak percaya, firman Tuhan juga menjadi iya dan amin. Yang tidak percaya akan masuk ke dalam kebinasan kekal. Yang percaya tidak binasa. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran iya dan amin. Bagi kita yang percaya, kita menerima kebenaran iya dan amin. Bagi kita yang tidak percaya pun menjadi iya dan amin. Tapi firman Tuhan menginginkan kita, Allah menginginkan kita supaya kita percaya. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak mampu kita lakukan, apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, telah dilakukan Allah lewat mengaruniakan Kristus kepada kita. Allah mengaruniakan Kristus sebagai juru selamat. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus yang adalah juru selamat yang diutus oleh Allah, maka kita diselamatkan. Dosa kita dihapuskan. Jadi Kristus adalah berita anugerah yang olehnya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, hidupnya diselamatkan, dosanya dihapuskan. Kedua-duanya dosa kita diampuni, dihapuskan oleh Tuhan. Hutang dosa, baik pokoknya maupun bunganya, dihapuskan oleh Tuhan. Bahkan kita yang tadinya adalah budak dosa, kita yang tadinya hamba dosa, hidup tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena apa? Karena kita budak dosa, hamba dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni. Hukuman dosa kita pun diampuni. Kita tidak jadi dihukum, tapi diselamatkan. Tidak jadi binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan kita juga dilepaskan dari perbudakan dosa. Akhirnya setelah kita menerima Kristus, kita dapat melakukan kebenaran. Karena Kristus yang di dalam kita adalah terang, adalah kebenaran, akan terus membawa kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada kebenaran, dan rohnya dia berikan ke dalam hati setiap kita yang percaya kepadanya untuk menuntun kita, menolong kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Akhirnya kita tidak menjadi budak dosa lagi. Kita dilepaskan dari dosa, kita dilepaskan dari hukum dosa, kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Jadi kita bersyukur buat apa yang telah dikerjakan Allah kepada kita lewat Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jika ada yang masih takut akan dosanya, jika ada yang masih merasa tertuduh dengan segala dosa dan kejahatannya, mungkin engkau melakukan kesalahan, mungkin engkau melakukan kekeliruan, engkau tergoda melakukan dosa-dosa, akhirnya sekarang engkau menanggung akibat daripada perbuatan dosa itu. Tidak tertutup, tidak terlambat. Firman Tuhan berkata, ketika engkau datang kepadanya, ketika engkau datang kepada Yesus, maka Yesus setia dan adil. Engkau datang meminta ampun kepadanya, engkau datang kepada Yesus, lalu percaya kepadanya, minta pengampunan supaya dia mengampuni dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Ya, ketika Yesus menjamah hidup kita, maka ia akan mengubahkan hidup kita dan menjadikannya baru. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Kristus. Keadaan apapun saat ini yang kita alami, ketika kita datang kepada Kristus, Tuhan akan ubah, Tuhan akan pulihkan dan menjadikannya menjadi baru. Datanglah kepada Kristus, datanglah kepadanya. Kristus jawaban bagi setiap kehidupan kita, dosa kita, dan segala keadaan kita. Datang kepadanya dan terima dia dan ikuti dia sepanjang hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.